Hai pemirsa Daya TV, saya Juliana Saragi, psikolog klinis dari Kota Medan. Hari ini kita akan berbicara tentang self-love. Sebenarnya, self-love itu apa sih? Dan bagaimana caranya agar kita bisa mencintai diri kita sendiri? Karena ternyata dengan mencintai diri sendiri, kita bisa lebih sehat baik secara fisik maupun psikologis, dan tentu saja menjadi lebih bahagia. Orang yang mencintai dirinya sendiri itu bisa mengetahui apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, sebenarnya kita bisa menjadi lebih produktif. Kita bisa memiliki aspek-aspek kehidupan yang lebih baik, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa menjadi lebih bahagia. Nah, jadi yang disebut dengan self-love itu adalah bagaimana caranya kita menerima dan menghargai diri kita beserta seluruh aspek-aspeknya, baik yang positif maupun yang negatif. Artinya, kita menerima segala kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Tidak hanya menerimanya, tapi juga menghargai apa yang kita miliki tersebut. Nah, orang yang mencintai dirinya sendiri itu bisa mengetahui apa kelebihannya dan apa kelemahannya, dan kemudian fokus kepada kelebihan tersebut. Mencintai diri sendiri itu tidak sama dengan narsisistik. Orang yang mencintai dirinya sendiri, ya atau narsistik, yang terlalu mencintai dirinya sendiri, itu tidak objektif dalam mengukur kelebihannya. Dia hanya fokus pada kelebihannya, tetapi menolak bahwa dia memiliki kelemahan. Bahkan kalaupun ada orang lain yang mengutarakan bahwa dia memiliki kelemahan, dia akan menolak itu dan tidak menerimanya. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, sebenarnya kita bisa menjadi lebih produktif. Kita bisa memiliki aspek-aspek kehidupan yang lebih baik, dan ujung-ujungnya adalah kita bisa menjadi lebih bahagia. Dengan mencintai diri sendiri, kita bisa mengevaluasi diri kita. Plusnya di mana, minusnya di mana, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang kita pahami tersebut. Kita yang ada sekarang, itu adalah pemberian dari Sang Pencipta. Itu lengkap, satu paket, dengan plus, dengan minusnya. Orang-orang yang tidak mencintai dirinya itu mengalami rejection atau penolakan terhadap aspek-aspek tertentu dalam dirinya. Biasanya itu adalah aspek-aspek yang negatif, ya. Contohnya, orang-orang yang tidak mencintai dirinya merasa tidak cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Merasa terlalu gemuk, merasa terlalu pendek. Banyak memang nanti rejection tuh awalnya dari hal-hal fisik, ya, merasa tidak pintar, merasa tidak sebanding dengan orang lain gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mencintai dirinya. Sampai saat ini belum ditemukan penyebab khusus, ya, kenapa seseorang bisa mencintai dirinya atau tidak mencintai dirinya. Akan tetapi disinyalir pola asuh sejak kanak-kanak ini menjadi penyebab yang cukup penting. Jadi, agar kita sekarang ini di masa dewasa bisa mencintai diri kita, maka yang pertama sekali adalah sejak kanak-kanak kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, seringkali tanpa disadari sih sebenarnya, ya, orang tua berharap yang terbaik buat anaknya, tetapi tidak sadar bahwa memberikan tuntutan yang berlebihan terhadap anak tersebut. Anak-anak tidak digali potensinya, kemudian anak-anak tidak diindahkan atau tidak diperhatikan sebenarnya maunya apa. Orang tua meletakkan harapan pada anak ini, kamu harus jadi begini, kamu harus jadi begitu. Sehingga pada akhirnya anak-anak ini berkembang menjadi orang yang tidak mengenal dirinya. Jadi kalau kita tidak mengenal diri kita, akan sulit buat kita mencintai seluruh aspek di dalam diri kita sendiri. Kemudian tuntutan-tuntutan atau perangkap keharusan, ya, yang sering diberikan oleh lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita, bahwa kita harus sempurna, kita harus baik-baik saja, kita harus bisa gitu, ya. Itu sebenarnya perangkap keharusan yang membuat kita jadinya tidak siap ketika kita mengalami kegagalan atau hambatan. Nah, akibatnya ketika terjadi kegagalan, kita menolak bahwa ada aspek di dalam diri kita yang memang sebenarnya sebuah kelemahan. Sebaiknya memang pola asuh orang tua itu disesuaikan.
Ya, bisa dengan cara mulai mendeteksi sebenarnya apa yang dimaui anak. Kemudian berikan cinta dan kasih sayang pada anak tanpa bersyarat. Seringkali fenomenanya adalah anak akan diberikan kasih sayang, anak akan diberikan pujian ketika dia berprestasi atau berhasil, atau ketika dia menjadi anak yang baik. Tetapi ketika anak ini tidak berprestasi, orang tua kemudian mulai menyalahkan, mulai memberikan kritikan, dan memberikan komentar negatif. Sampai pada akhirnya anak berkembang menjadi anak yang sulit untuk menerima keadaan dirinya apa adanya. Nah, kalau ini berkembang terus-menerus, dia akan menjadi orang dewasa yang hanya fokus kepada hal-hal yang positif. Dalam artian, dia tidak mengakui bahwa dia memiliki kelemahan. Apabila kita tidak mencintai diri kita sendiri, akan ada aspek-aspek dari diri kita yang kita tolak dan tidak kita akui. Nah, yang pertama itu adalah insecure. Kita merasa tidak yakin, kita merasa tidak kompeten dengan diri kita sendiri. Kita meragukan diri kita. Kemudian arahnya nanti adalah konsep diri yang negatif, menjadi tidak percaya diri, tidak sebanding dengan orang lain. Orang-orang yang tidak mencintai dirinya akan sulit untuk berinteraksi dan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau dia tidak mencintai dirinya, akan sulit juga buat dia mencintai orang lain. Kemudian ketika hubungan dengan orang lain itu tidak positif, dia teralienasi ya. Teralienasi itu akhirnya selalu sendiri ya, ketika mengalami masalah juga sendiri. Ini bisa mengarah kepada masalah kesehatan mental yang lebih berat lagi. Nah, apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka bisa mengarah kepada masalah kesehatan mental yang lebih serius, seperti kecemasan maupun depresi. Seperti kita mencintai orang lain, kita tentu ingin agar orang yang kita cintai tersebut itu bahagia dan sejahtera. Demikian juga ketika kita mencintai diri kita, yang pertama sekali kita lakukan itu adalah self-care. Artinya, perhatikan dirimu, perhatikan kebutuhanmu. Ya, yang pertama sekali tentu saja yang kita lihat adalah yang paling gampang, kebutuhan fisik. Ya, mulailah merawat diri sendiri, gaya hidup yang sehat, makan makanan yang bernutrisi, selain makanan yang bernutrisi, kemudian olahraga, dan waktu istirahat yang cukup. Kemudian dari sisi psikologis, bagaimana caranya supaya emosi kita tetap positif? Lakukan hal-hal yang menyenangkan buat diri kita. Berikan me time buat diri kita. Sesuatu yang memang kita lakukan sendirian dan memang hanya untuk diri kita. Kemudian, pilihlah lingkungan yang sehat tempat kita berada. Jangan mau atau hindarkan dari lingkungan yang toksik, yang artinya di dalamnya ya memang orang-orang yang toksik. Bagaimana mendeteksi orang-orang yang toksik ya? Orang-orang yang toksik ini adalah orang-orang yang ketika berada di sekitarnya, kita merasa buruk justru. Orang-orang yang sering mengkritik diri kita, tidak membangun konsep diri kita gitu. Yang terakhir itu adalah be kind to yourself. Berbaik hatilah pada dirimu. Kenapa kita bisa berbaik hati pada orang lain?
Kenapa kita bisa mentoleransi orang lain, mentoleransi kesalahan orang lain? Ketika orang lain melakukan kesalahan pada kita, kita bisa bilang enggak apa-apa. Tapi ketika kita yang melakukan kesalahan, kita membombardir diri kita dengan kecaman-kecaman, dengan kritikan-kritikan. Memang aku bodoh, ini memang salahku, ini gagal semuanya gara-gara aku. Nah, ini sedikit demi sedikit akan mengikis penghargaan kita terhadap diri kita. Akhirnya kita jadinya tidak menghargai apa yang sebenarnya kita miliki. Jadi yang paling terakhir itu dan justru yang paling krusial adalah ketika mulai belajar mencintai diri sendiri, berbaik hatilah pada dirimu. Jangan terlalu keras pada dirimu. Ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Pada akhirnya, kalimat yang mengatakan it's okay to be not okay, itu bisa menjadi sesuatu yang kita pegang saat ini. Tetapi ketika punya masalah, segera mencari bantuan. Itu adalah cara juga untuk kita mencintai diri sendiri. Nah, itu tadi adalah hal-hal seputar self-love dan bagaimana caranya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mari sama-sama terus belajar dan menebarkan kebaikan. Sampai jumpa.